wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fikri Setiawan. Izin bertanya Bapak, terkait kita seperti kita ketahui bahwa Sekolah Menengah 1 Kebumen itu kemarin kita mendapatkan akreditasi A kalau nggak salah ya. Nah, saya hanya mau bertanya tentang bagaimana sih membuat perencanaan yang baik di Sekolah Menengah 1 Kebumen sehingga menjadi akreditasi A. Terima kasih. Baiklah, untuk perencanaan di madrasah kami dalam proses pembelajaran kita merencanakan, semua guru merencanakan, termasuk juga kepala madrasah dalam merencanakan pembelajaran. Biasanya guru pertama harus memahami dulu kurikulum yang digunakan. Di sini adalah kurikulum 2013. Sejak diberlakukan sampai sekarang kita masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi guru ikut menyusun juga kurikulumnya dalam kurikulum yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini guru harus menganalisis kurikulumnya, kemudian harus tahu juga struktur kurikulum. Antara di situ yang mencakup jumlah jam pertemuan setiap pelajaran, walaupun dalam bentuk tematik, tetapi di situ tetap ada alokasi waktu masing-masing mata pelajaran. Jadi untuk setiap minggunya, misalkan ada bahasa Indonesia ada 7 jam, matematika ada 6 jam dan lain sebagainya, itu ada di struktur kurikulum. Kemudian dari struktur kurikulum, guru juga harus memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar atau sering dikenal dengan istilah KIKD. Nah, KIKD pada mata pelajaran itu khususnya untuk KI itu sama di tingkat kelas semua mata pelajaran. Kemudian yang berbeda adalah KD-nya. Kompetensi dasar itu nanti tiap-tiap mata pelajaran dalam atau istilahnya dengan muatan pelajaran itu masing-masing muatan pelajaran berbeda-beda. Oleh karena itu guru juga harus menguasai KD masing-masing muatan pelajaran dan juga KD itu sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Dari KD, guru perlu membuat indikator-indikator yang akan dicapai. Jadi dari indikator itulah tujuan pembelajaran kita akan diarahkan kemana. Nah, dapat dilihat di indikator itu. Kemudian dari indikator setelah sampai situ, guru akan menyusun program tahunan. Jadi program tahunan ini menjabarkan dari KD. Nah, KD-KD dalam mata pelajaran itu akan direncanakan selama 1 tahun. Kemudian juga dari program tahunan, guru menyusun program semester. Jadi dari 1 tahun itu ada 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, yang masuk ke dalam semester 1 itu KD yang mana saja, dan yang masuk ke dalam program di semester 2 itu KD yang mana. Nah, itu akan dirumuskan di dalam program semester. Dari program semester, guru juga membuat pemetaan KIKD. Jadi KD-nya itu dipetakan. Di dalam KIKD itu nanti akan disampaikan kepada peserta didik itu pada semester 1 itu pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, itu akan direncanakan masing-masing, dan juga guru membuat silabus. Nah, dari silabus itu guru yang sudah tertera di situ mencakup keseluruhan. Ada KIKD, ada indikator, ada karakter, ada penilaian. Di silabus itu sudah tercatat.
Dan dari silabus itulah guru akhirnya dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering dikenal dengan RPP. Nah, disitulah RPP itu rencana yang akan dilaksanakan atau untuk action nanti di dalam kelas. Itu untuk perencanaan bagaimana untuk membuat kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kaitannya dengan proses perencanaan, apa selama ini yang sudah diterapkan di satu dokumen khususnya itu untuk pembelajaran apa sesuai sudah ideal dengan tuntutan kurikulum yang berlaku atau belum? Untuk proses perencanaan pembelajaran di MIN 1 sudah berjalan sesuai dengan kurikulum. Jadi di sini sudah disesuaikan dengan kurikulum untuk proses pembelajarannya, dan di sini juga diharapkan bisa ideal. Cuman kadang di situ ada kendala-kendala yang menyebabkan yaitu tujuan kadang-kadang belum bisa terpenuhi semuanya. Nah dari situlah maka guru kadang masih tetap berusaha untuk bisa mencapai pembelajaran itu bisa ideal. Karena yang namanya ideal itu banyak pengaruhnya, banyak yang mempengaruhi faktor-faktor dari dalam maupun dari luar. Ya, terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam menentukan perencanaan itu dalam pendidikan itu apa saja salah satu? Untuk faktor yang pendukung di sini antara lain ada sarana prasarana. Dari sarana prasarana itu sangat mendukung sekali. Antara lain di situ ada kurikulum harus sudah tersedia sebelum proses pembelajaran atau sebelum tahun ajaran dimulai. Kemudian juga adanya buku paket itu sangat menunjang sekali, sangat mendukung sekali dengan adanya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Karena dari buku itulah siswa juga bisa mengetahui materi pelajaran yang akan dipelajarinya. Dan untuk faktor yang lain, sarana prasarana mungkin juga alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan itu juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Tapi juga kecuali ada itu pendukung, ada juga faktor-faktor yang hambat. Karena di sini kadang pembiayaan itu juga mempengaruhi. Karena untuk memenuhi sarana dan prasarana itu sangat dibutuhkan dalam hal pembiayaan. Jadi biaya ini untuk tingkat madrasah itu adalah hanya berasal bersumber dari IPA, karena NIM itu dari IPA dan NIM itu IPA-nya ikut ke kantor Kemenak. Jadi kita menggunakan dana itu tidak ada yang dari wali murid, itu dari sumber yang IPA itulah yang kita kelola untuk prasarana dan prasarana. Dan disitulah IPA itu yang biasanya ada pos dari bantuan operasional sekolah. Terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tadi, tentunya ada strategi yang dapat untuk mengembangkan intelektual strategi itu. Gimana Bapak strategi yang dapat untuk mengembangkan intelektual pada strategi? Untuk mengembangkan biasanya kita ada meliputi kegiatan, yaitu ada intrakurikuler dan ada kegiatan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang ada di kurikulum, sedangkan untuk ekstrakurikuler itu dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Biasanya di sini dilaksanakan pada sore hari. Dan di sini ekstrakurikuler itu banyak yang kita laksanakan
baik itu yang bersifat akademik maupun yang non akademik. Akademik misalkan ada ekstrakurikuler untuk olimpiade matematika, olimpiade sains, IPA gitu. Ada juga yang non akademik misalkan olahraga, itu ada bulu tangkis, ada futsal, ada panahan dan lain sebagainya. Terus ada juga yang non akademik berupa seni, yaitu ada drum band, ada rebana, ada ekstra musik. Di sini memang dikembangkan. Ada juga ekstra tari. Jadi kita mengembangkan kegiatan-kegiatan itu dari intra ada di kegiatan ekstra. Memang kegiatan ekstra ini sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan intrakurikuler yang kita laksanakan di madrasah. Terus kaitan dengan gratis, dengan kata lain seorang guru itu sebelum mengajar itu harus punya perencanaan yang baik ya. Nah, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab sehingga seorang guru tidak punya perencanaan yang baik? Untuk guru itu memang idealnya mempunyai perencanaan yang baik, karena perencanaan yang baik itu juga akan nanti menghasilkan atau bisa mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Tetapi kadang juga terjadi kendala karena beberapa hal, misalkan adanya kesibukan pekerjaan, karena di tingkat madrasah itu dulu kecuali tugas mengajar itu yang juga administrasi kelas juga, dan administrasi kadang-kadang ada tugas tambahan lain, sehingga untuk membagi waktu kadang-kadang guru itu terlalu banyak kegiatan, itu sulit untuk membagi waktunya. Itulah kadang-kadang menjadi kendala untuk membuat perencanaan untuk pembelajaran itu tidak bisa menghasilkan perencanaan yang baik, karena kadang-kadang waktu yang sedikit atau tergesa-gesa, maka tidak bisa kita mendesain proses pembelajaran yang baik. Seorang guru harus mempunyai perangkat lain, seorang guru itu harus membuat perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran yang baik. Berarti fungsi dari perencanaan itu menurut Bapak itu apa? Makna dan fungsi perencanaan. Untuk fungsi perencanaan itu memang sebagai kendali. Jadi dari perencanaan itu guru akan tahu arah kemana arah proses pembelajaran itu akan berlangsung, akan dibawa kemana peserta didik itu, sehingga anak-anak itu akan tahu tujuannya itu apa. Makanya dalam proses pembelajaran juga guru biasanya sebelum mulai menyampaikan tujuan pembelajarannya itu apa yang akan dicapai setelah nanti proses pembelajaran selesai. Nah, disitulah maka fungsi dari perencanaan itu sangat penting, karena di situ di perencanaan itu tujuan pembelajaran dimungkinkan bisa tercapai secara optimal. Nah, seperti itu maka hasil atau output dari pendidikan itu akan lebih baik. Nah, dari situlah maka perencanaan bisa dibuat sebaik mungkin, desain pembelajarannya yang baik, sehingga akan memperoleh output yang baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikianlah kita bicara dengan Bapak Supriyono. Kurang lebihnya saya minta maaf.